Selanjutnya yang kedua adalah nyurat ringkesan atau menulis singkatan. Perlu teman-teman ketahui, ringkesan itu sama dengan singkatan kalau dalam bahasa Indonesianya. Ringkesan pada penulisan aksara Bali ini dibagi menjadi dua, yaitu ringkesan tradisional dan ringkesan modern. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ringkesan tradisional. Ringkesan tradisional sering kewastanin aksara anceng, sane ketah keanggen, nyurat warige, usade, pipil, miwah sane lianan. Artinya, ringkesan tradisional sering digunakan untuk menulis istilah-istilah pada warige, pada usade, pada pipil, dan lain sebagainya. Dan penulisan ringkesan tradisional haruslah diapit tanda cari siki seperti ini. Begitu juga dengan contohnya, mari kita cermati. Yang pertama, mantra. Nah, seperti yang dijelaskan barusan bahwa ringkesan tradisional hanya mengambil huruf di depannya saja atau suku kata yang pertama, mantra, sehingga kalau ditulis menggunakan ringkesan tradisional hanya ditulis ma seperti ini. Begitu juga dengan rupiah, hanya ditulis ru seperti itu. Begitu juga dengan pon dan sukre. Nah, penulisan ringkesan tradisional seperti ini kalau teman-teman cermati adalah mengambil suku kata pertama seperti yang barusan saya bilang. Bisa dilihat yang berwarna hijau ya. Yang kedua adalah ringkesan modern. Ringkesan modern taler kewastanin kruna anceng. Artinya ringkesan modern juga disebut kruna anceng. Nah, aturan penulisan ringkesan modern yang pertama, keapit oleh cicirin pepausan cari siki. Artinya dalam penulisan ringkesan modern diapit dengan tanda baca cari siki. Sama dengan penulisan ringkesan tradisional yang barusan ya teman-teman. Yang kedua, nganggen aksara suara swalalita. Nah, ini adalah aksara suara swalalita. Ini A, I, U, E, O. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Artinya jika dalam suatu singkatan tersebut mengandung vokal A, I, U, E, O, maka vokal-vokal tersebut harus ditulis seperti aksara yang ini atau menggunakan aksara swalalita yang ini seperti yang barusan saya bilang. Dan yang ketiga adalah kesurat manut suaran utawi bacaannya nih. Artinya harus ditulis sesuai dengan pengucapan atau bacaannya. Yuk kita cermati contoh yang pertama, misalnya seperti ini. TVRI. Nah, jadi harus ditulis sesuai dengan bacaannya, yaitu TVRI. Jadi tulisannya akan seperti ini nantinya. Lagi sebentar kita akan coba teman-teman. Selanjutnya, pada video ini kita hanya akan belajar menulis ringkesan modern saja. Nah, untuk ringkesan tradisional kita pelajari pada video yang terpisah karena cukup panjang. Nah, seperti yang ditunjukkan pada video ini, ringkesan modern nantinya ada dua bentuk, yaitu berbentuk singkatan dan berbentuk akronim. Kita bahas yang pertama dulu. Pertama adalah singkatan, dan tentu saja teman-teman sudah sangat akrab dengan istilah ini. Contoh yang pertama adalah singkatan BRI. Nah, sesuai dengan aturan penulisannya haruslah diapit dengan cari siki seperti ini dan ditulis sesuai dengan pengucapan, yaitu BRI, dan I menggunakan aksara suara swalalita. Sekarang kita akan mencoba untuk menulisnya. Yuk langsung kita coba. Sekarang kita mencoba menulis ringkasan modern yang berupa singkatan dan juga akronim secara langsung menggunakan aksara Bali. Nah, di sini ada 3 kolom singkatan atau akronim yang akan kita tulis, pengucapannya gimana dan aksara Balinya gimana. Sama dengan yang di awal, bahwa menulis singkatan dan juga akronim kita tulis sesuai dengan pengucapannya. Jadi BRI ini pengucapannya seperti ini. BRI. Nah, ingat kalau ada A, I, U, E, O itu ditulis menggunakan aksara suara swalalita seperti ini.
A-nya bentuk seperti ini, I, U, E, O. Nah, jadi ayo kita coba. Pertama ingat selalu harus diapit cari segi B. Berarti kita tulis B. Terus R. Nah, untuk menulis R seperti ini. Surang. Nah, terus I. Nah, kita pakai I yang ini. Ya, seperti itu. Jadi tulisan BRI-nya menjadi seperti ini. B R I, seperti itu. Yang kedua, SCTP. Penulisannya seperti ini. SCTP. Aksara baliknya S. Nah, seperti ini. Kalau hanya ditulis seperti ini, dia menjadi C. Agar menjadi tulisannya S, harus diisi adag-adag. Jadi menulis S seperti ini. S. Lanjut. C. D. P. Jadi seperti itu penulisan aksara baliknya. Yang ketiga, SMP. Sama yang seperti tadi, menulis S. Sini diisi adag-adag M. Nah, sesuai dengan pengucapannya, ditulis E dulu, adag-adag ya, dan P. Itu ditulis sesuai dengan pengucapannya. Nah, semisalnya ini tidak kita kasih adag-adag ya, seperti ini. S atau seperti ini. S. Ini kan kalau dibaca jadi sa. Kalau ditulis seperti ini, dia tidak berbunyi S lagi. Ya, cuma S saja. Ya, agar menjadi berbunyi S harus diisi ekare. Nah, dan isi adag-adag. Begitu juga menulis M. Kalau menulis M hanya dikasih ini, terus isi adag-adag, itu tidak berbunyi M. Makanya harus isi ekare dan kasih adag-adag. Kalau tidak dikasih adag-adag, bunyinya menjadi me. Seperti itu. SMP. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya SMA. Nah, mirip dengan yang di depan. Penulisannya S M A, memakai A yang ini harus memakai akare yang ini. Nah, jadi penulisannya seperti itu teman-teman. KBRI. Nah, bacaannya KBRI. Jadi tulisannya juga sama dengan bacaan KBR. Nah, seperti itu. Maaf. Ya, seperti itu. KBRI menggunakan ikare. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi bacanya K B R. Nah, untuk menulis R berarti ikare dulu, isi surang ya. Jadi tidak boleh menulis R seperti ini teman-teman. Tidak boleh menulis R itu menggunakan seperti ini. Nah, R dikasih adag-adag kan tidak ada ya, itu tidak boleh. R tidak boleh dikasih adag-adag, harus menggunakan surang. Jadi penulisannya menjadi seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya jenis ringkasan yang kedua adalah akronim. Nah, penulisan akronim ini tidak sama dengan singkatan karena akronim diberlakukan seperti sebuah kata. Namun pada singkatan yang tadi, singkatan itu hanya diambil huruf-huruf di depannya saja. Misalnya BRI itu diambil dari huruf B pada kata bank, R pada kata rakyat, dan I kepada kata Indonesia. Nah, berbeda dengan akronim ini. Akronim yang diambil adalah suku katanya. Bisa teman-teman lihat penulisan akronim ini, ditulis pengucapannya. Misalnya saja IKIP, itu diucapkan juga IKIP. Begitu juga contoh yang nomor 2, pemilu. Tulisannya pemilu, tapi dengan tetap memperhatikan ciri-ciri penulisan singkatan, yaitu diapit oleh cari sigi seperti ini. Untuk lebih mengerti lagi, yuk kita coba menulis secara langsung. Jadi, menulis akronim
itu ditulis sesuai dengan penulisan kata atau sama dengan menulis kata. Misalnya akronim Prajadatur. Jadi ditulis sesuai dengan pengucapannya. Kalau Prajadatur diucapkan kan sama Prajadatur. Jadi tulisannya pun sama. Prajadatur. Ya, jadi seperti itu. Ya, maaf, harus diingat, harus diisi tanda atau diapit cari siki. Manula. Ya, pengucapannya pun sama, manula. Jadi penulisannya manula, seperti itu. Terus ikip. Nah, ikip. Nah, bacaannya pun sama, dibaca ikip. Jadi akronim itu cara membacanya sama dengan membaca sebuah kata. Berbeda dengan singkatan seperti ini. BRI kan tidak dibaca BRI, tapi kalau akronim seperti ini dibaca sebagai sebuah kata, Prajadatur. IKIP gitu ya, bukan IKIP tapi IKIP. Jadi tulisannya pun sama. Nah, kalau IKIP ingat harus menggunakan ikare. Saya akan tambahkan satu contoh lagi di sini. Misalnya kita menulis singkatan seperti yang mengandung angka P3K. Nah, seperti itu. Gimana kiranya kita menulisnya? Nah, ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, penulisan ini P3K. Jadi kita tulis P3K seperti itu. Penulisannya pun di sini sama. Nah, karena ada angka, jadi harus diapit tanda cari lagi 3K seperti itu. Ini cara penulisan yang pertama, ditulis angkanya P3K, atau kita tulis menjadi P K seperti itu. Karena P3K ini kan asalnya adalah K, sehingga disingkat menjadi P3K. Nah, bisa teman-teman juga tulis seperti ini. P K. Nah, seperti itu juga bisa teman-teman ya. Jadi jangan bingung teman-teman ketika menulis singkatan yang ada unsur angka di depannya gitu. Sekali lagi saya kasih contoh, misalnya S1 gitu. Nah, kita tulis saja sesuai dengan pengucapannya, yaitu S1. Di sini jadinya menjadi S1 seperti itu teman-teman ya. Kalau menulis angka juga harus ada mengapit tanda cari siki. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Mudah saja kan kalau kita menulis ringkasan menggunakan aksara Bali?